Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru di tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 tentang proklamasi. Tentu anak-anak sering mendengar kata proklamasi karena memang proklamasi itu momen terbesar atau momen yang sangat ditunggu-tunggu dalam sejarah Indonesia. Karena kita sudah dijajah oleh negara Jepang, Belanda, Portugis, sampai Spanyol selama kurang lebih 350 tahun kalau kita total secara keseluruhan. Dengan demikian proklamasi itu menjadi nafas segar bagi kita semua ya. Akhirnya bisa merdeka. Nah, sebelum merdeka ada beberapa peristiwa anak-anak yang terjadi. Salah satu peristiwanya adalah peristiwa Rangas Dengklok. Nah, jadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 itu kota di Jepang namanya kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu. Ya, jadi setelah dibom pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, kabar bahwa Jepang menyerah ini akhirnya didengarkan oleh pemuda Indonesia. Nah, akhirnya para pemuda Indonesia ini berkeinginan supaya Indonesia ini segera merdeka karena beberapa wilayah di Indonesia sudah tidak ada penguasanya karena orang-orang Jepang kembali ke negaranya ya untuk mengurus permasalahan yang ada di negara mereka. Tetapi golongan tua ya, ada golongan tua dan golongan muda. Nah, golongan tua ini menginginkan bahwa proklamasi itu segera dibahas juga di sidang PPKI ya, jadi tidak bisa dengan terburu-buru. Nah, akibatnya terjadilah perbedaan pendapat masalah kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 16 Agustusnya ya, tahunnya sama 1945, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dibawa ke Rangas Dengklok dengan tujuan supaya beliau ini ya, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang. Nah, pada saat itu golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan juga golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo pada akhirnya menyepakati bahwa kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum kemerdekaan dilaksanakan, ada beberapa persiapan. Jadi Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta yang dari Rangas Dengklok menuju Jakarta akhirnya menemui Mayor Jenderal Nishimura. Beliau adalah kepala pemerintahan umum. Nah, mereka menemui Mayor Jenderal Nishimura ini dengan maksud untuk menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menyatakan bahwa Jenderal Besar Terauchi itu telah menyerahkan proklamasi kemerdekaan kepada PPKI. Namun Jenderal Nishimura ini menyatakan bahwa dengan adanya kekalahan antara Jepang dan sekutu, ini tidak akan mengubah yang namanya status quo. Nah, sehingga pada waktu itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak boleh menyelenggarakan rapat PPKI yang membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka berharap ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini sangat berharap Jepang itu tidak menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Sehingga setelah dari kediaman Nishimura, kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya menuju rumah Laksamana Maeda. Pada rumah tersebut akhirnya terjadi pertemuan antara golongan muda dan golongan tua ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Wikana ya, dan golongan muda yang lain itu membahas tentang teks proklamasi di kediaman
Laksamana Maeda. Nah, Insinyur Soekarno ini bertugas untuk menuliskan konsepnya atau reng-rengannya ya tentang proklamasi. Kemudian Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo menyumbang pikiran secara lisan. Nah, yang mengetik teks proklamasi yaitu Sayuti Melik. Jadi anak-anak, di ruangan depan rumah Laksamana Maeda itu ada BM Dia waktu itu, ada Sudiro, ada Soekarni ya. Nah, Soekarni ini mengusulkan supaya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah disetujui, setelah Insinyur Soekarno bersedia untuk bertanda tangan dengan Muhammad Hatta di teks proklamasi, kemudian mereka diberikan gelar sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, Soekarni juga mengusulkan supaya teks proklamasi ini dibacakan di lapangan Ikada, tetapi Insinyur Soekarno menolak dengan alasan bahwa di lokasi tersebut sering sekali terjadi bentrokan antara warga atau rakyat dengan militer Jepang. Dengan demikian pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.